Kemunculan Putri Kim Jong-un kedua kalinya ke muka publik memunculkan spekulasi bahwa sosoknya merupakan penerus dari kepemimpinan Korea Utara selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, pemimpin Korea Utara bersama putrinya terlihat berfoto bersama dengan pejabat, tentara, dan ilmuwan dalam peluncuran rudal Hwasong 17. Dilansir dari media pemerintah Korea Utara, tidak disebut siapa nama Putri Kim Jong-un itu. Namun mereka menyebutnya sebagai putri tercinta. Para ahli meyakini Putri Kim Jong-un itu bernama Kim Ju-e yang diperkirakan berusia 12-13 tahun. Lantas, bagaimana transisi kepemimpinan dinasti Kim sang penguasa Korea Utara? Kim Il-sung adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama Korea Utara. Dirinya juga merupakan sosok yang berperan dalam menentukan arah Korea Utara ke depannya. Dilansir dari Britannica, Kim Il-sung muda dikenal sebagai sosok yang punya semangat perjuangan tinggi. Dia juga sudah menjadi aktivis anti-Jepang di Korea sejak remaja. Pria kelahiran 15 April 1912 ini awalnya membentuk Down with Imperialism Union atau Organisasi Perlawanan Imperialisme Jepang pada Oktober 1926. 3 tahun kemudian, Kim Il-sung bergabung dengan South Manchurian Communist Youth Association atau Asosiasi Pemuda Komunis Manchuria Selatan. Dengan bergabungnya ia ke organisasi tersebut, membawanya bergabung dengan Partai Komunis Cina. Lika-liku perjuangannya lantas membawanya ke Uni Soviet yang merupakan negara komunis besar pada masanya. Di sana, ia mendapat pelatihan militer hingga menjadi mayor di Soviet Red Army atau Pasukan Merah Soviet. Jepang yang saat itu masih menjajah Pyongyang diberantas oleh pasukan ini pada 15 Agustus 1945. Pemimpin Soviet, Joseph Stalin, sebagai sang bapak tanpa berpikir panjang langsung memerintahkan Kim Il-sung untuk menjadi pemimpin Korea yang baru saja merdeka. Selanjutnya, pada 8 Februari 1946, Kim Il-sung menjadi ketua Komite Rakyat Sementara yang secara de facto adalah pimpinan tertinggi di Korea. Dia kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Rakyat Korea pada 9 September 1948. Pengaruh Soviet beserta ideologinya kuat terasa di Korea Utara bahkan sampai detik ini. Revolusi tentu terus bergejolak, dan perebutan wilayah jadi hal yang tampak biasa. Semenanjung Korea pun ingin dikuasainya, tapi gagal karena dihadang pasukan Korea Selatan yang bergabung dengan Amerika Serikat. Perebutan yang sebenarnya terus berlanjut hingga hari ini, namun sedikit mereda pasca gencatan senjata yang disepakati Korea Utara dan Korea Selatan pada 1953. Di era kepemimpinan Kim Il-sung, Korea Utara berpegang teguh pada falsafah Juche yang punya 3 pilar utama, yaitu kemerdekaan politik, kemandirian ekonomi, dan kemandirian pertahanan militer. Pada 1972, dirinya juga menetapkan konstitusi baru yang membuatnya menjadi presiden abadi Korea Utara sampai akhirnya meninggal karena serangan jantung pada 1994. Pada tahun 1973, pemimpin besar Korea Utara Kim Il-sung mengangkat Kim Jong-il sebagai calon penggantinya. Baru 20 tahun kemudian, tahun 1994, Kim Jong-il menggantikan posisi ayahnya sebagai orang nomor 1 di Korea Utara. Menengok sejarah Korea Utara ke belakang, nama Kim Jong-il juga tercatat dalam sejarahnya. Ia lahir 16 Februari 1942 di sebuah kamp rahasia di Gunung Paektu, Provinsi Ryanggang yang berbatasan dengan Cina.
Selama sekolah, dia bergelut dengan politik dan bergabung bersama Persatuan Anak-anak Korea serta Liga Muda Demokratik Korea Utara. Dia fokus pada teori politik Marxis dan pada September 1957 menjabat sebagai wakil ketua DYL yang berada di sekolahnya. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Kim Il-sung dan begitu menonjol pada ekonomi politik Marx, tetapi kurang pada filosofi serta ilmu kemiliterannya. Kim juga dikatakan mengenyam pendidikan bahasa Inggris di Universitas Malta awal 1970-an dan pernah menjadi tamu perdana Menteri Malta Dom Mintov di sela liburannya. Pada Juli 1961, Kim bergabung dengan Partai Buruh. Setelah lulus pada 1964, dia mulai mendapatkan posisi penting di dalam partai. Dia awalnya didapuk di Komite Pusat PPK dengan tugas memimpin serangan terhadap kaum revisionis dan memastikan partai tidak menyimpang dari garis ideologis yang ditetapkan ayahnya. Dia dikenal sebagai pemimpin tertinggi kedua Korea Utara yang berkuasa dari 1994 hingga 2011. Selama masa pemerintahannya, Korea Utara mengalami kelaparan hebat dari 1994 sampai 1998 dan mengakibatkan korban tewas antara 240.000 hingga 3,5 juta orang. Korea Utara juga mencatat rendahnya penegakan hak asasi ditambah dengan kebijakan memperkuat militer melalui Songun. Sebagai pemimpin tertinggi, Kim Jong-il memperoleh gelar pemimpin tersayang untuk membedakan dari sang ayah sekaligus pendiri Korea Utara, Kim Il-sung, sebagai pemimpin agung. Kim Il-sung sendiri mempunyai 3 anak dan saudara ipar, seorang jenderal bernama Oh Kuk-ryol sebagai calon pemimpin. Namun saat itu dilaporkan tak ada yang menjadi kandidat kuat. Namun pada 2 Juni 2009 beredar laporan Kim telah memilih putra bungsunya Kim Jong-un sebagai suksesornya dan mendapat julukan Komrad Brilian. Hingga pada 17 Desember 2011 pukul 8:30 waktu setempat, Kim Jong-il meninggal saat berpergian menggunakan kereta keluar Pyongyang dengan dugaan akibat serangan jantung. Pasca pemakaman Kim Jong-il, Korea Utara menyambut pengganti Kim Jong-il yang baru, yakni anaknya Kim Jong-un. Kim Jong-un diperkirakan lahir pada 8 Januari 1983, adalah anak ketiga termuda dari Kim Jong-il dengan Ko Yong-hee. Berdasarkan pemberitaan media Jepang, dia masuk ke sekolah dekat Bern, Swiss dengan nama Chol Park atau Pak Chol pada 1993 hingga 1998. Setelah itu, Kim masuk sekolah negeri Libreville Steinholdli yang terletak di Kunis dengan nama Pak Un antara 1998 hingga 2000. Pejabat Konis mengonfirmasi memang ada seorang anak yang bersekolah di sana dan dia merupakan putra dari staf kedutaan besar Korea Utara di Bern. Selama bersekolah di Swiss, berbagai laporan menyatakan Kim merupakan siswa yang pemalu dan canggung ketika bersama siswa putri. Namun, dia merupakan anak yang cerdas dengan ambisi tinggi dan sangat menyukai permainan basket. Mantan teman sekelasnya menyebut, Kim sangat menyukai legenda basket Amerika Serikat Michael Jordan. Setelah itu, dia kembali ke Pyongyang dan berkuliah di Universitas Militer Kim Il-sung antara 2002 sampai 2007 dan lulus dengan 2 gelar. Sebagai pria yang mulai beranjak dewasa, Kim mulai sering menemani sang ayah Kim Jong-il ketika melaksanakan inspeksi militer. Selain itu, dia juga mulai aktif terlibat di 2 organisasi tertinggi Korea Utara, yakni Partai Buruh Korea serta Biro Politik Jenderal Militer Korea Utara.
Pada 2009 berkembang sebuah spekulasi bahwa Kim dipersiapkan untuk menjadi putra mahkota menggantikan Kim Jong-il memimpin Korea Utara. Sebelumnya ada saudara tiri Kim, Kim Jong-nam, yang sempat difavoritkan menjadi penerus Kim Jong-il. Namun sang ayah dikabarkan kecewa padanya di tahun 2001. Penyebabnya, Kim Jong-nam tertangkap basah berusaha menyusup ke Jepang menggunakan paspor palsu untuk pergi ke Tokyo Disneyland. Selain itu, dilaporkan Kim Jong-il melihat putra keduanya mempunyai banyak kesamaan dengannya, antara lain Kim tidak mau mengakui kekalahan. 15 Januari 2009, media Korea Selatan Yonhap memberitakan Kim Jong-il telah mengangkat Kim sebagai suksesornya memimpin Korea Utara. Kim Jong-il juga telah meminta seluruh staf kedutaan besar untuk setia kepada putranya. Persiapan baginya menjadi orang nomor 1 di Korea Utara dimulai ketika namanya menjadi kandidat anggota Dewan Rakyat tertinggi. Pada April 2009, dia mendapat posisi di Komisi Pertahanan Nasional dan 2 bulan kemudian dia menjadi Kepala Departemen Keamanan Negara. Kemudian September 2010, Kim mendapat pangkat Jenderal Bintang 4, meski dia sama sekali tak punya pengalaman di bidang militer. Sejumlah analis memprediksi Kim Jong-un tidak akan segera diangkat sebagai pemimpin, mengingat dia masih belum mempunyai pengalaman. Banyak yang meyakini sang paman Jang Sok-taek yang bakal bertindak sebagai penerus sementara hingga Kim mempunyai cukup kecakapan. Namun, Kim langsung diangkat sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara. Sebuah gelar tak resmi yang memberikannya kekuasaan di bidang pemerintahan dan militer. Pada April 2012, statusnya dikukuhkan ketika dia menjadi berbagai posisi. Antara lain Sekretaris Pertama Partai Buruh. Kemudian Chairman Komisi Militer Pusat dan Chairman NDC yang notabene adalah otoritas birokratik tertinggi di sana. Awal-awal rezim, Kim diidentikan sebagai konsolidasi yang kejam dan percepatan program pengembangan senjata nuklir. Ia merupakan pemimpin tertinggi Korea Utara yang menjabat sejak 17 Desember 2011. Saat menjabat, Kim mendapat julukan sebagai penerus agung dari stasiun televisi negara. Mantan ahli masak sushi Kim Jong-il, Kenji Fujimoto, juga mengungkap bahwa Kim Jong-il lebih memilih Kim Jong-un ketimbang kakak-kakaknya karena Kim Jong-un benar-benar seperti ayahnya. Sebelum menjabat dan meneruskan kepemimpinan Korea Utara, Kim Jong-un memang sudah digadang-gadang jadi pemimpin. Pada Desember 2013, dia mengeksekusi Jang Sok-taek dengan mengatakan dia telah menyingkirkan sampah dari Partai Buruh. Padahal, Jang merupakan bagian dari lingkaran dalam Kim Jong-il dan merupakan salah satu penasihat yang dipercaya olehnya. Dan kontroversi Kim Jong-un berlangsung hingga hari ini. Hingga kini, kepemimpinan dinasti Kim dari generasi Kim Il-sung hingga Kim Jong-un masih kukuh berdiri memimpin negaranya. Kemunculan Kim Ju-e, putri Kim Jong-un, memunculkan spekulasi bahwa sosoknya merupakan penerus dari kepemimpinan Korea Utara ke depannya. Bahkan, di tengah uji coba senjata nuklir Korea Utara, putri Kim Jong-un masih setia menemani ayahnya. Kekuasaan dinasti Kim ini membuat sejumlah negara khawatir. Beberapa negara yang khawatir ini adalah Amerika Serikat, Jepang, dan juga Korea Selatan. Hal ini terlihat dari sikap Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon yang sedang mengamati uji coba bom nuklir milik Korea Utara.